Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi at-tahirin ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, selamat sore Gus. Selamat. Mau buka puasa ini? Mau buka puasa, hari ini sudah hari ke-6. Bulan puasa ini enak ngitungnya. Jadi tanggal 6 Maret berarti tanggal 6 puasa. Alhamdulillah. Jadi enak. Ini tanggal 6 berarti hari ke-6 puasa dan waktunya sebentar lagi. Masih bersama saya, Arofatillah, dan bersama Gus Robi menyapa warga Banten dan sekitarnya, khususnya Serang. Mudah-mudahan tetap bahagia dalam menjalani aktivitas dalam sehari-hari. Kitab ini diberi nama oleh mu'alif, oleh pengarang Kimia Us-Sa'adah. Ini sudah berjalan beberapa hari dari awal puasa. Gus kita ini roadshow keliling majelis taklim, keliling pesantren untuk menyebarkan kebahagiaan yang ditawarkan oleh Imam Ghazali sebagai pengarang. Alhamdulillah kali ini Sultan TV kebagian untuk merasakan bahagia. Sudah sampai bab mana dan akan membahas apa, barangkali Gus Robi bisa menjelaskan. Ya, terima kasih Gus Arafat. Salam bahagia untuk kita semua. Alhamdulillah, kemarin kita sudah mengaji tentang karakteristik manusia. Itu terdiri dari 4 menurut Imam Ghazali. Kita ini punya sifat hewani. Jadi kalau lapar bawaannya pengen makan, kalau haus bawaannya pengen minum. Nah, itu sifat hewani yang kita miliki. Nah, kalau hidup kita tujuannya hanya untuk nyari makan, minum, berarti sama aja selevel dengan ayam gitu, kata Imam Ghazali. Ada juga level kedua naik nih, sukanya berantem mulu, marah mulu. Nah, itu berarti sifat hewan buas. Masih hewan, tapi ada levelnya naik. Jadi buas. Nah, itu apakah seperti itu tujuan hidup kita? Bahagia nggak sih kalau kita punya ayah atau ibu atau kakak atau suami yang bawanya marah mulu? Ya. Nah, itu apakah seperti itu levelnya? Ayo, Imam Ghazali ingin naik level lagi nih. Ada juga sifat yang ketiga. Jiwa setan. Ini mungkin ya perawakannya senyum, tapi ternyata di belakangnya jiwanya iblis, berakal bulus. Wow. Ada udang di balik batu dan sebagainya. Itu agak naik level juga sebenarnya, nggak hewan tapi naik level ke setan. Nah, jadi naik level tuh nggak mesti kebaikan ya. Baik, tapi lebih baik daripada sebelum-sebelumnya ya. Jadi bawaannya ingin nipu, ingin sandiwara dan sebagainya, itu jiwa yang ada di manusia juga ya. Sedikit-sedikit iblis gitu ya, atau banyak, atau berarti mungkin iblis putus asa juga gitu ya. Sifat-sifat yang tadi itu disebut manusiawi. Ada sisi-sisi manusiawi yang seperti itu. Nah, cuman ternyata yang diresepkan oleh Imam Ghazali yang menjadi poros kebahagiaan ini bukan ketiga sifat tadi, melainkan sifat yang keempat, Gus Arafat. Apa itu? Sifat malaikat. Nah, melalui kitab Kimia Us-Sa'adah ini, Imam Ghazali ingin ya menebar benih-benih kebahagiaan agar jiwa malaikat kita inilah yang menguasai dan mendominasi ketiga sifat terakhir tadi. Artinya keempat sifat itu ada semua, dan itu manfaat semua. Tapi jangan sampai ya Allah menciptakan ini justru kita sebagai budak sifat-sifat tadi. Bagaimana kita bisa merdeka, menjadi tuan, menjadi raja, dan memiliki 4 senjata ini sekaligus. Nah, Imam Ghazali akan mengajarkan kita sifat hewan ternak, hewan buas itu menjadi senjata kita untuk memburu kebahagiaan. Wah, saya penasaran dengan sifat iblis ini. Sifat iblis bagaimana strategi agar bisa ya tidak dikibuli iblis yang sebenarnya ya. Nah, akhirnya karena target kita itu adalah menjadi manusia berjiwa malaikat ya, yang porosnya adalah hati.
Nah, pada sore kali ini kita akan fokus membahas siapa sebenarnya jati diri kita ini. Nah, kita biasa ya, karena membumikan budaya ngaji Bandongan, Sorogan, ya izin kita baca lafadznya sekaligus makna Jawanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Amin. Ila an qala faslun utawi kiku fasal idza syi'ta. Ing dalam nalikane karep sapa sira an ta'rifa ing yen to ngerti sapa sira nafsaka ing awak sira fa'lam annaka min syai'aini. Mangka weruh sira ing setuhune sira iku saking dua hal, saking rong perkara. Rupane al awalu kang pertama iku hadza ya awal iku al qalbu ya ati. Wasani sing keloro iku yusama den arani apa sani an nafsa ing jiwa waruha lan nyawa. Ya, ketahuilah ya ketika ada yang bertanya kepadamu atau mungkin ada kegelisahan yang menderu, ya biasanya ini dialami oleh masa-masa remaja. Ya, siapa sih diri kita ini? Nah, pertanyaan filosofis ini dijawab oleh Imam Ghazali bahwa kamu ini ya terbentuk dari dua hal minimal. Pertama nih, hati ini yang tadi disinggung-singgung dari awal. Hati ini nih, itu pertama. Yang kedua, elemen kita itu terdiri dari hati. Yang kedua, yang disebut dengan nafsu. Nafsu waruh. Dan ruh. Nafsu ini juga kadang adalah hati. Ya, wan nafsu lan utawi jiwa huwa ya nafsu iku al qalbu ati. Alladzi rupane qalbu ta'rifu kang wis ngenali sapa sira ing alladzi bi ainil batini kelawan mata hati. Wa haqiqatuka al batinu utawi hakikat sira iku al batin. Li annal jasada karena setuni jasad iku awalun kang pertama wa utawi al qalbu iku al akhiru kang akhir. Wa nafsu lan utawi ati iku akhirun kang akhir. Wa hali utawi jasad iku al awalu kang awal. Wa yusama lan den arani apa nafsu qalban ing hati ya. Kadang juga tipe yang kedua ini juga merupakan hati yang kita kenal dengan sebutan mata hati, mata batin, pandangan batin. Jadi hakikatmu itu adalah yang batin, yang ada di dalam diri, bukan jasad. Jasad itu betul, yang awal terlihat jasad. Tapi yang akhir, yang tersisa nanti setelah hidup kita itu berakhir adalah hati, batin, ruh. Nah, ruh, jiwa, hati itu menyatu. Kadang juga disebut kolab juga gitu loh. Berarti ya, itu masuknya ke ranah yang non indrawi, Gus. Non indrawi, imateri. Tidak ya, bisa. Tidak bisa. Saya suka sulit menebak hati orang. Iya, itu dia, sulit sekali. Tapi kalau santri kayaknya mudah. Mudah. Ya karena dia bahasa Arab yang gundul aja bisa dibaca, apalagi hatinya nong gitu, ya, nong ayu gitu. Nah, pertanyaannya, kolab yang disebut mata batin, ruh, jiwa, nafsu, itu yang kayak gimana? Ya, walaisalan ura'ana apa al-qalbu ati iku hadhil qit'atal lahmiyata iki potongan kang bangsa daging alati rupane kita'ah fis sodri kang ana ing dalam dada minal janibi saking arah al aisari kang kiwe. Nah, sahabat Sultan TV, yang dimaksud kolab versi Imam Ghazali ini bukan potongan daging yang tersimpan tersembunyi di dada bagian kiri, ya jantung, ya bukan. Ya kenapa bukan ini? Li'annau karena tahun sebetulnya kolab iku yakunu ana apa kolab iku fid dawabi ing dalam pira-pira hewan wal mauta lan pira-pira jasad kang mati. Karena kalau patokannya kolab yang menjadi jati diri kita itu hanyalah yang sebatas jantung fisik, jantung itu juga ada dimiliki oleh hewan. Dimiliki oleh jasad-jasad yang sudah dimiliki oleh pohon pisang. Pohon pisang jantung, nah itu enak banget itu buat
menu kita buka puasa ya, jantung pisang. Artinya Ya. ketika menyebut hati itu bukan hati secara fisik yang Bukan, ada. Karena kalau bukan hatinya hati itu yang biologis. berarti bukan bentuknya bukan anatomi. yang gini, Gus. Ya, itu Bukan mungkin. yang gini. Nah, itulah. Ya. Saking sulitnya diekspresikan hati yang mana, jadi begini lah ya. Ya. Wa kullu syai'in lan utawi saben-saben suwiji-wiji tubsiruhu kang bisa ningali sapesire ing syai' bi'aini dhahiri kelawan pandangan mata lahir ya iku fahuwa mangka utawi syai' iku min hadzal alami saking iki alam alladzi rupane alam yusama kang den arani apa alladzi alam syahadati ing alam syahadah semua segala sesuatu yang bisa kamu tangkap oleh mata indrawimu ya itu termasuk alam yang masih kasat mata. Alam syahadah. Alam yang dapat disaksikan kira-kira gitu. Bisa diindrawi, bisa dijangkau dan Bisa sebagainya. terasa. Bisa terasa, bisa dicium, bisa dilihat dan sebagainya. Itu masih alam syahadah. Dan topik kebahagiaan ini bukan hanya sekedar alam kasat mata, enggak. Tapi alamul ghaib. Alamul ghaib. Wa amma haqiqatul qalbi lan anapun utawi sejatine ati iku falaisa min hadzal alami. Ora ana apa qalb iku min hadzal alami saking iki alam syahadah. Lakin na teman setuhune qalb iku min alamil ghaibi. Saking alam ghaib. Fa huwa mangko utawi qalb ya fi hadzal alami ing dalam iki alam syahadah iku gharibun kang asing. Ya. Nah, sedangkan esensi hati yang dimaksud dalam kitab ini ya bukan termasuk dari alam kasat mata tadi, bukan alam materi tadi, bukan alam syahadah. Hati yang dimaksud oleh Imam Ghazali ini masuk dalam dimensi alam ghaib. Alamul ghaib. Ya, sedangkan di alam kasat mata seperti ini, alam ragawi begini, ya memang agak asing gitu loh. Nggak gimana sih, nggak bisa dilihat, nggak bisa ditangkap oleh indrawi kita, tapi dibahas menjadi inti kebahagiaan itu sendiri. Aduh, misterius banget. Hati itu setara pocong lah kira-kira. Artinya tidak bisa diindra, tidak bisa ditangkap, misterius, tapi membuat orang penasaran. Penasaran, ya, masya Allah. Itu misterius banget itu hati ini. Ini makin jadi bodoh amat kita ngaji ya. Terus gimana ini Imam Ghazali? Ya makin sulit amat mengejar kebahagiaan berarti. Enggak, kata Imam Ghazali begini. Watil kal kit'atu allahmiyatu lan utawi mengkana potongan kang pangse daging iku markabatun tunggangan wadah. Wa kullu a'dha'il jasadi lan utawi sekabehane pira-pira anggota jasad iku asakiruhu. Pira-pira bala tentarane qalb. Ya wa huwa utawi qalb iku al-maliku kang dadi rajane. Nah, posisi hati yang kita bahas nanti dan sekarang ini itu tempatnya di mana? Bisa jadi kata Imam Ghazali, ya di situ, di jantung ini bisa jadi. Bisa jadi. Ini ada problematik sebenarnya. Ada pembahasan khusus nanti ya di filsafat dalam kajian itu disebutkan kalau Mu'tazilah mengatakan hati itu ya di akal gitu. Ini hatinya. Di sini ya hati. Itu Mu'tazilah. Tapi semua ulama sepakat bahwa hati yang dimaksud bukan hati yang ini. Bukan jantung ini, tapi tersembunyi, tersemayam di sini. Nah, buktinya kalau kita bahagia itu yang ser-ser itu di mana? Di hati. Enggak, di ser-sernya itu di mana? Di sini kan? Iya, di dada. Di dada ini. Nah, sakit dada. tapi bukan dada ini gitu loh, bukan sakit hati itu kan di sini, bukan di sini gitu kan. Iya, betul. Nah, jadi jiwa ya hati itu emang letaknya di sini. Cuman bukan jantung ini gitu loh. Bukan jantung itu. Bukan jantung ini, bukan. Dan posisi hati ini ya adalah raja dari semua anggota tubuh yang kita miliki. Iya. Anggota tubuh kita ini adalah bala tentaranya. Bala tentaranya hati itu, ya. si hati pemimpin. TNI-nya lah. TNI pemimpin. Ya, tentaranya. Dan rajanya itu hati. Berarti bukan kepala, Gus. Bukan otak, bukan akal.
Karena selama ini versi kan sufi itu yang tersebar itu kan kepala yang menjadi pimpinan. akal. Maka kemudian disebut ada kepala daerah. Nah, kepala daerah. Nggak ada hati daerah. Harusnya hati daerah. Dan yang lebih memiliki hati itu biasanya perempuan, Gus. Nah, itu. Ya, ini versi sufi, kebahagiaan itu ada di hati, bukan di akal. Kalau versi filosof mungkin di akal kali ya. Makanya ngakalin mulu. Iya. Nah, kalau sufi baperan kali ya, bawa perasaan mulu ini. Nah, jadi posisi hati inilah rajanya. Kalau kita bisa menguasai ya dinamika dalam hati ini, kita bisa menguasai alam syahadah sekaligus alamul ghaib. Nah, kemudian kaitannya dengan kebahagiaan, kaitannya dengan mengenal Tuhan bagaimana? Wa ma'rifatullahi lan utawi ngaweruhi Allah, wa musyahadatu jamalil hadrati lan nyekseni indahe kehadirat ilahi iku sifatuhu pire-pire sifate qalb wa taklifu lan tugas peran alaihi ingatase qalb wal khitabu lan perintah ma'hu kelawan sertane qalb walau lan iku kedue qalb as-sawabu utawi ganjaran wa alaihi lan iku ingatase qalb melarat ingatase qalb al-iqabu utawi siksa. Nah, dari posisi hati yang sentral, yang merupakan pemimpin seluruh anggota ghaib dan syahadah ini, ya anggota ragawi kita, jasad dan semua itu kiblatnya harus ke hati. Nah, hati ini apa? Oh, iya. Karakternya apa? Karakternya hati, sifat-sifatnya hati itu apa? Ya ini. Dengan hati inilah kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati inilah kita bisa merasakan sentuhan-sentuhan kehadirat ilahi. Oh, makanya dawuh Kanjeng Nabi istafti qalbak. Istafti qalbak, kalau lagi bingung, kalau apa ya, mau curhat kemana nggak bisa, sungkan, malu atau malu-maluin nantinya, istafti qalbak. Karena hati inilah tempat kecil, rumah kecilnya Tuhan. Nah, Tuhan memandang kita itu bukan tubuh kita, fisik kita, wangi, badegi kita, enggak. Tapi Allah melihat innallaha yanzuru ila qulubikum, la yanzuru ila suwarikum, wala ila jawarikum, enggak. Wala ila a'malikum, enggak. Ya, jadi tugas hati inilah untuk mengenal Tuhan. Perintah hati inilah untuk bisa lebih menjangkau sisi-sisi ketuhanan. Nah, poros disiksa atau dibahagiakannya kita itu ada di hati juga. Kita ketika mendapat pahala nih, itu yang menerima dan merasakan itu hati. Oh iya. Mendapat siksa kutukan umpama di dunia umpama, pertama itu hati, hatinya gelap dulu. Baru ngamuk. Baru ngamuk, baru sial dan sebagainya. Ya, kadang orang bangga banget nggak bisa baca Quran. Jangan-jangan Quran yang nolak, nggak mau dibaca sama kamu gitu kan, dan sebagainya. Jadi poros pahala, siksaan, terus kunci mengenal Tuhan, bisa merasakan kehadiran Tuhan itu ya ada di hati yang ada tersembunyi dalam sanubari ini. Nah, kaitannya dengan bahagia bagaimana? Was-sa'adatulan utawi kebahagiaan, wasyaqaulan cilake, ikutul hiqanihi, bisa nemui apa sa'adah wasyaqa ing ati, ing qalb. Nah, kebahagiaan, kesedihan, kesialan, penderitaan itu pasti mereka inilah yang menjumpai hati. Yang menjumpai hati, ya. Jadi porosnya hati. Nah, nanti pertemuan berikutnya dibahas hati itu apa hakikatnya. Nah, itu nanti ya. Saya penasaran gini, Gus. Ketika istafti qalbak misalnya. Iya. Kalau kamu minta keputusan, minta fatwa lah ke hati misalnya. Lah batasan hati mana yang harus diikuti, Gus? Kadang hati kita itu kan nggak benar juga. Hati yang nggak benar itu bukan hati namanya, Pak. Oh iya, betul. Nah, jangan-jangan hati itu masih hati hewani, ada lagi. Oh iya betul. Nah, ini Imam Ghazali nyinggung lagi nih. 4 tingkatan itu. 4 tingkatan tadi itu.
Wa ruhul hayawani utawi ruh kang bangsa hewan fi kulli syai'in ing dalam saben-saben suwiji iku tabi'ah melu apa ruh hewan ing qalb wa ma'ahu lan kelawan sertane qalb. Nah ini hati-hati. Jadi ruh hewan tadi, sifat-sifat hewan kita bahkan juga setan itu akan selalu membersamai kemurnian hati tadi, akan selalu mengikuti hati, bisa menodai, bisa juga malah membantu hati itu, tergantung kita sebagai tuannya. Artinya dalam setiap keputusan baik akan ada dorongan-dorongan nafsu, dorongan-dorongan setan yang mengganggu keputusan baik kita, ya. Nah, wa ma'rifatu haqiqatihi lan ngaweruhi hakikate qalb, wa ma'rifatu sifatihi lan ngaweruhi pira-pira sifate qalb iku miftahu ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala, kunci ngenali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga nyampe ke kesimpulan inti mengenal hakikat hati, bisa mengidentifikasi sifat-sifat, karakter-karakter, tipologi hati, itu menjadi kunci utama mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita mencari kebahagiaan, ada yang di kafe, ada yang di rumah, ada yang di HP melototi terus, sudah bahagia. Ada yang dengan perempuan gonta-ganti dan sebagainya. Itu ujung-ujungnya melahirkan kegersangan. Ternyata kata Imam Ghazali, kebahagiaan itu nggak kemana-mana, ada di hati lo. Tinggal lo mau fungsikan kagak untuk mengenal Tuhan lo. Kalau kagak, ya udah begitu-begitu aja terus siklusnya kayak hewan. Betul. Ya, yang tidur, makan, kencing, berak, tidur lagi. Dan terus siklusnya begitu. Ada orang bosen. Dia senang dengan kenal sama artis, kenal sama pejabat. Tapi nanti lama-lama kenapa bosan. Tidak bisa senang dengan kenal Tuhan? Nah, itu. Ya. Nah, akhirnya bagaimana supaya kita bisa dengan hati ini menyibak tirai, ya, kehadirat ilahi ini. Ya, harus bagaimana ini kita ini supaya bisa bahagia dengan hati. Dengan hati. Nggak usah kemana-mana, dengan hati aja. Gimana nih? Fa'alaika bil mujahadati. Fa'alaika maka netepana sira wajib ingata sira bil mujahadati, utawi kelawan sungguh-sungguh mujahadah. Ya, maka kita harus bersungguh-sungguh berjuang secara spiritual dan rohani ini untuk bisa menaklukkan tadi sifat hewan ternak kita, sifat hewan buas kita, akal bulu setan kita. Harus kita kuasai semua supaya ini menjadi senjata-senjata pelengkap hati yang suci ini. Hati yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyempurnakan jasad Adam yang terbuat dari tanah liat. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan dalam diri Adam dari ruhku. Nah, ini nih, ya, kesucian ini yang harus kita bersihkan dengan mujahadah, dengan bersungguh-sungguh. Ya, di awal kita sudah menjelaskan bahwa mujahadah ini lebih ke perjuangan spiritual untuk menaklukkan hawa nafsu, untuk menaklukkan angkara murka, untuk menaklukkan bisikan setan dari luar, tarikan hawa nafsu syahwat dari dalam. Itu dua itu terus itu, ya. Ingin mendobrak kekuasaan hati kita. Nah, setan kita harus menaklukkannya. Iya. Setan dan hawa nafsu itu. Setan dan hawa nafsu itu kerjasama. Kerjasama itu. Iya, itu tim sukses. Kolaborasi itu. Untuk merugi itu, ya. Nah, ini harus mujahadah. Nah, itu mujahadah. Ada lagi istilah kedua, jihad. Jihad itu lebih ke perjuangan fisik, Gus Asep. Perang. Gus Arafat, ya. Saya lupa. Kayak perang Badar, ya, perang Uhud, ya. Itu mujahadah juga. Itu mujahadah tapi lebih ke jihad akbar, ya, jihad fisik, ya. Main fisik, pertaruhannya nyawa, bener itu. Ada juga ijtihad. Nah, itu ijtihad ini perjuangan intelektual.
usaha ilmiah dari pikiran kita, otak kita, menelurkan hukum, menelurkan produk hukum, teori dan sebagainya. Nah, 3 ini yang selalu dan seyogianya kita terus olah supaya menjadi kebahagiaan yang hakiki, ya. Nah, kenapa kita harus mujahadah sampai apa? Hatta ta'rifahu, sehingga bisa ngenali sapa sir ing qalb. Jadi tadi ya, sekali lagi, kunci bisa mengenali jiwa sehingga menghantarkan kita ke ma'rifatullah adalah dengan mujahadah. Kita bisa mengenalinya, bisa menguasainya. Li'annahu karena qalb iku jauharun, hakikat azizun kang mulia kang langka, bin jinsi jauharil malaikah, saking jenis hakikati malaikat. Kenapa sulit sekali sih dijangkau hati itu? Karena unsur hati ini sama jenisnya dengan unsur malaikat. Betul, Gus. Pantes makanya malaikat kan dari cahaya tuh, Gus. Cahaya. Makanya ilmu itu datang dengan berbentuk cahaya. Cahaya. Ilmu nurun yang masuk ke dalam hati. Tapi jangan nyontek. Nurun itu nyontek itu. Nyontek. Nurun. Oh iya benar. Ya. Iya, jadi cahaya itu hanya bisa ditangkap oleh hati yang bersih. Hati yang bersih. Karena cahaya itu identik dengan malaikat. Tidak bisa. Makanya Imam Syafi'i itu nasihatnya, ya, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsadani ila tarkil ma'asi li'annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Nah, aku curhat mengeluh ke Imam Waqi', ya, gurunya Imam Syafi'i, betapa buruknya hafalanku. Allah. Dia ngasih tahu aku resepnya apa? Tinggalin maksiat. Karena ilmu ini adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan dikasih, tidak akan Allah hadiahkan ke orang yang maksiat. Nah, begitu juga ini, sebagaimana malaikat la ya'sunallah. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat pada Allah. Selalu menjalankan perintah Allah. Nah, selagi kita seperti malaikat, insya Allah cahaya-cahaya ilahiyah itu membanjiri jiwa kita, sehingga mempengaruhi karakteristik dan kualitas hidup kita. Nah, wa aslu ma'danihi, lan utawi asal kedadiane qalb iku minal hadratil ilahiyah, saking kehadirat ilahi. Min dzalikal makani, saking mengkana-mengkana tempat, jaa wis teke sapa qalb, wa ila dzalikal makani, lan maring mengkana-mengkana tempat, yaudu bakal balik sapa qalb. Nah, ini akhir kata yang indah sekali. Jadi asal usul, asal mula hati itu dari mana adanya? Dari kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Dari firman tadi, wa nafakhtu fihi mir ruhi. Betul, manusia itu awal mulanya dari tanah liat. Sudah jadi tanah liat, nggak bisa bergerak, nggak bisa apa. Baru kayak prototype. Ya prototipe gitulah. Ya, belum dikasih baterai dan sebagainya. Nah, baterai, listrik dan sebagainya itu justru setelah apa? Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Aku tiupkan dalam diri Adam dari ruhku. Nah, ruh inilah yang namanya hati. Jadi hati ini asli kedadiannya, asal usul, asal mulanya dari kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dari sanalah hati datang, bermula dan berpulang. Ujungnya akan kesanalah hati ini pulang, meninggalkan jasad kita yang fana. Hati tetap hidup, jiwa tetap hidup, dan akan menghadap ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmat Allah. Nah, Gus Arafat pada usia yang panjang terima dulu, kasih, ya. ini tepat di akhir kalimat. Iya. Jadi kita dalam pengajian ini, pertemuan ini, minimalnya ya dikasih tahu oleh Imam Ghazali bahwa fokus kita dari 4 sifat tadi adalah hati ini. Karena sifat malaikat ini tersemai dalam hati, dalam sanubari kita. Atau bahasa indahnya hati nurani.
Hati nurani. Hati nuraini. Hati itu cahaya mata kita gitu loh. Oh, nurani itu nuraini. Nuraini. Allah. Nah, itu mantan kamu kayaknya dulu Tidak pas kuliah ada. ya. Tidak ada, Gus. Nah, jadi hati nurani inilah yang menjadi objek penelitian dan kajian Imam Ghazali sebagai kimia usaadah. Proses kebahagiaan itu harus diolah dengan mengenali hati. Kemarin kita sudah diajak oleh Ghazali, man arafa rabbahu, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang mengenali dirinya, mengenali Tuhannya. Dirinya ini siapa? Banyak sekali. Iya, betul. Diri yang setan ada, diri yang hewan ada, diri yang hewan buas ada, diri yang malaikat ada. Dispesifikan lagi ya, bahwa kebahagiaan yang dibawa oleh para nabi tadi disebutkan di awal itu ada berapa tadi? 124.000 nabi diutus untuk menyampaikan naskah kebahagiaan ini. Tujuannya bukan sampai ke perut, ke kemaluan doang, ke akal bulus doang, tapi tujuannya adalah untuk sampai ke hati. Nah, sehingga tadi dikasih tahu hati itu bukan jantung. Hati itu tersembunyi bukan secara liver. misterius di jantung, di liver. Tapi bukan itu gitu. Alamul ghaib masuknya. Nah, disitulah kita bisa mengenal Tuhan dan merasakan adanya Tuhan, nikmatnya Tuhan, indahnya Tuhan. Di situ adanya. Masih misterius tentunya. Nah, itulah kenapa kita harus mengaji terus pada episode-episode berikutnya. Episode berikutnya lebih seru lagi, ya, menghantar hakikat hati itu apa berarti? Wah, itu masih misterius. Jadi di pertemuan ini targetnya kita sudah tahu ya, sahabat Sultan TV, sahabat pejuang kebahagiaan, bahwa ya hati itu tempat kita mengenal Tuhan. Hati itu yang harusnya berperan memimpin seluruh anggota pasukan tubuh kita, baik yang materi indrawi seperti ini maupun apalagi yang rohani, hati ini. Jadi targetnya hati ini. Ya, gimana bisa mengenalnya? Harus mujahadah. Bagaimana mujahadahnya? Apa itu spesifik hati? Akan kita bahas berikutnya. Kurang lebihnya begitu. Semoga kita dalam pengajian ini bisa mengenal jati diri kita dengan lebih baik lagi. Amin, amin. Makin bahagia, tidak tersesat. Amin. Terima kasih, Gus. Ya, terima kasih. Robi, kita tiba di penghujung acara, dan satu hal yang kemudian menjadi catatan adalah bahwa hatimu terbuat mungkin sejenis dengan cahaya. Masya Allah. Maka hanya yang bersifat cahayalah yang bisa masuk ke dalam hati. Masya Allah. Terima kasih. Termasuk cinta. Termasuk cinta. Sampai bertemu bagi pemirsa Sultan TV yang ingin terus mengikuti kajian terkait kimia usaadah, bisa tonton live-nya di Gus Baha, YouTube Gus Baha dan Facebook Facebook Sultan Gus TV. Baha. Iya. Terima kasih. Selamat sore, selamat berbuka puasa bagi para pejuang kebahagiaan. Semoga diterima puasanya Semoga dengan bahagia dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kebahagiaan perlu diperjuangkan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?